akan dimulai dengan memperlihatkan dua tentara khusus Korea yang bernama Yoo Si-jin dan Da-young sedang berada di sebuah pusat keramaian kota setelah lepas dinas. Di sana, keduanya mendapati adanya seorang pencuri yang akan kabur. Nah, sebagai seorang patriot, tentu saja keduanya tak bisa berdiam diri melihat adanya kejahatan tersebut. Dengan senapan mainan, keduanya pun berhasil melumpuhkan sang pencuri hingga pria itu tersungkur dan kakinya terkilir. Karena korban pencurian tak mau bertanggung jawab dan menolak menghubungi polisi, Si-jin dan Da-young memberikan pertolongan darurat serta menelepon ambulan agar si pencuri dibawa ke rumah sakit. Setelah beberapa jam kejadian, barulah Da-young sadar jika HP-nya hilang yang diyakini diambil oleh pencuri yang baru saja ia tolong tadi. Ketika tiba di rumah sakit, HP Da-young terjatuh saat perawat mengevakuasi pasien tersebut yang diketahui bernama Ki-bom. Saat itu, masuk panggilan dari seorang wanita yang menelepon. Perawat mengatakan jika pemilik HP tersebut mengalami kecelakaan dan sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit. Di sisi lain, seorang dokter cantik bernama Kang Mu-yeon bertugas merawat Ki-bom. Melihat pertolongan pertama yang diberikan pada Ki-bom membuat dokter Kang terkesan karena menggunakan boneka sebagai penopang bagian leher. Sebelum memberikan terapi selanjutnya, perawat mengembalikan HP milik Da-young pada Ki-bom karena mengira HP tersebut adalah miliknya. Sementara itu, dokter Kang terlihat menghadap direktur rumah sakit dan menyerahkan beberapa makalah demi membantu sang direktur menyelesaikan risetnya. Saat itu, direktur membahas mengenai wawancara yang akan dijalani dokter Kang agar bisa diangkat sebagai profesor. Nah, kesempatan itu pun digunakan oleh Ki-bom untuk kabur karena ia merasa akan lebih bahaya jika keluarga mengetahui keberadaannya di rumah sakit. Lalu dari kejauhan, dokter Kang pun melihat Ki-bom yang kabur. Kemudian ia pun segera melakukan pengejaran. Ia lalu membawa kembali Ki-bom ke IGD karena menganggap semua itu adalah tugasnya, meski Ki-bom sendiri tak ingin dirawat. Ki-bom yang bersikeras untuk kabur akhirnya meminta izin ke toilet dan menyerahkan HP Da-young sebagai bahan jaminannya. Beberapa saat kemudian muncul panggilan masuk di HP tersebut, namun dokter Kang mengabaikannya. Ia mengira telepon tersebut berasal dari berandalan yang satu geng dengan Ki-bom karena di sana tertulis dengan nama Big Boss. Padahal Big Boss adalah nama satuan bagi Yoo Si-jin saat ia sedang bertugas di militer. Sementara itu, Si-jin dan Da-young tiba di rumah sakit. Dengan segera, ia mencari pria yang dimaksud untuk mendapatkan HP-nya. Sempat keduanya melihat gangster yang berkumpul tak jauh dari sana yang ternyata para gangster tersebut sedang mencari keberadaan Ki-bom. Setelah menelepon beberapa kali, ternyata HP milik Da-young ada di kantong baju dokter Kang. Namun saat itu, Si-jin belum bisa mengambilnya karena dokter Kang mengira jika keduanya adalah wali pasien. Ia lalu meminta Si-jin menunggu di luar ruangan agar tidak mengganggunya saat dalam bekerja. Nampak pandangan pertama mereka menimbulkan benih-benih cinta bagi Yoo Si-jin. Beberapa saat kemudian, dokter Kang bertemu dengan seorang wanita tentara yang bernama Myung-ju, yang tak lain adalah teman dekat Da-young. Myung-ju rupanya bergegas ke rumah sakit setelah mendapatkan kabar Da-young sedang dirawat. Dan ternyata Myung-ju juga satu angkatan dengan dokter Kang saat ia masih kuliah kedokteran. Tapi keduanya terlihat saling membenci karena pernah memperebutkan seorang pria. Di sini dokter Kang mengira jika Myung-ju adalah pacar Ki-bom. Namun ia tak yakin karena seorang teman mengatakan jika pacar Myung-ju adalah bintara yang pangkatnya lebih rendah darinya. Sementara di jalan sempit sekitar rumah sakit, Ki-bom berhasil kabur untuk kedua kalinya. Namun ia terlihat sedang dianiaya karena menolak membayar denda setelah memutuskan keluar dari anggota gangster. Melihat kejahatan ada di depan mata, Si-jin dan Da-young merasa harus membantu Ki-bom karena itu mengingatkannya pada masa lalu. Saat itu, Da-young bahkan mengaku sebagai kakak Ki-bom lalu menantang para gangster itu untuk bertarung dengannya. Ia mengatakan jika menang, maka mereka harus membebaskan Ki-bom saat itu juga. Nah, karena mereka adalah anggota militer, tak sulit bagi mereka mengalahkan para gangster itu dengan tangan kosong. 어이 거기 형님들! 괜히 장례식장 와서 개끼리 자신 있는 놈 있으면 이 지갑 가져가. Setelah kejadian itu, Ki-bom kembali dibawa ke IGD dengan wajahnya yang babak belur. Dokter Kang awalnya menuduh Si-jin yang menganiayanya karena saat itu ia belum mengaku sebagai tentara.
Sementara melihat pria yang ia sayangi ada di hadapannya, Myung-ju merasa lega karena Dayung ternyata baik-baik saja. Kesalahpahaman itu pun membuat mereka membahas hubungan keduanya yang kandas di tengah jalan karena perbedaan pangkat dan tak pernah mendapatkan restu dari ayah Myung-ju yang seorang jenderal. Sadar akan statusnya, Dayung pun lebih memilih untuk mundur dan menjauh dari hidup Myung-ju karena yakin percintaannya akan semakin rumit meskipun sampai saat ini Myung-ju selalu mencari Dayung dan mengharapkannya untuk kembali. Saat itu, mereka berdua bisa dikonfirmasi setelah Myung-ju berkata jika pria itu adalah teman anggota militer. Namun, Si Jin harus menjalani pemeriksaan untuk membuktikan jika ia bukanlah pelaku penganiayaan. Melihat rekaman CCTV, membuat Dr. Kang kagum karena Si Jin membuat jera para gangster itu. Lalu keduanya pun saling menyebut nama dan berkenalan. Dr. Kang juga membantu mengobati luka di perut Si Jin karena terlihat mengeluarkan banyak darah. Menyadari perhatian Dr. Kang dan wajahnya yang sangat cantik, Si Jin memohon agar wanita itu bersedia mengobatinya sampai ia sembuh. Ia bahkan meminta izin untuk datang setiap hari demi mendapatkan perawatan luka tersebut. Sementara Dayung terlihat membantu biaya pengobatan Ki-bom karena merasa pemuda itu sebenarnya orang yang baik. Terlebih, ia pernah menyabet medali emas pada bidang taekwondo. Keesokan harinya, Si Jin dijadwalkan kontrol ke Dr. Kang. Namun saat itu Dr. Kang masih melakukan operasi yang mengharuskannya menunggu hingga menjelang petang. Lalu saat jam kerja usai, Dr. Kang menyempatkan diri menghubungi Si Jin dan meminta maaf karena membuatnya menunggu. Tak ingin menunda pertemuan, malam itu juga Si Jin meminta waktu Dr. Kang untuk sekedar makan di sebuah kafe. Ajakan itu pun diterima oleh Dr. Kang yang langsung bersiap. Saat menjemput Dr. Kang di rumah sakit, tak sengaja Si Jin melihat berita di televisi tentang penculikan anggota PBB oleh kelompok di Afghanistan. Beberapa saat kemudian, sang atasan pun menghubungi Si Jin dan memintanya bersiap untuk misi penyelamatan tersebut. Terpaksa, Si Jin harus menunda kencannya dengan Dr. Kang karena ia harus pergi menggunakan helikopter yang akan menjemputnya di sana. Si Jin lalu memberitahu Dr. Kang agar ia menemuinya di rooftop rumah sakit saat itu juga. Di sana, Si Jin hanya berkata jika ia akan bertugas dan akan kembali, lalu berniat mengajak Dr. Kang untuk menonton bioskop. Meski sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya saat itu, Dr. Kang pun bersedia menerima janji kencan itu. Lalu, perlahan helikopter menjauh dari hadapan Dr. Kang yang semakin membuatnya bertanya-tanya, siapakah Si Jin sebenarnya? Tujuh jam melakukan penerbangan, akhirnya tim Alpha tiba di lokasi. Mereka kemudian melakukan briefing untuk membahas strategi membebaskan para sandera. Tim Alpha bahkan diharuskan melakukan simulasi dengan bertarung melawan tim dari negara lain untuk mengukur kemampuan mereka masing-masing dan memastikan apakah mereka bisa dipercaya. Beberapa hari kemudian, misi penyelamatan pun akhirnya dilakukan. Dengan penuh kewaspadaan, tim Alpha dan Delta memasuki markas kelompok tersebut untuk membebaskan para sandera. Cukup sulit bagi mereka mencapai TKP karena banyak perangkap dan penembak jitu di berbagai tempat. Namun dengan kemampuan yang sudah teruji, akhirnya mereka pun berhasil menemukan keberadaan sandera dan melumpuhkan para musuh hingga misi pun selesai. Kembali ke negara Korea, saat itu Dr. Kang sedang bersiap melakukan wawancara untuk mendapatkan gelar profesornya. Tampak saingannya adalah seorang dokter bernama Kim yang tidak terlalu pintar, namun ia selalu didahulukan karena putri dari pemegang saham. Meskipun belum mendapatkan gelar profesor, saat itu Dr. Kim dipercaya menangani sebuah operasi yang mana ia juga meminta Dr. Kang menjadi asistennya. Namun, karena skill yang belum mumpuni, sempat terjadi kegawat daruratan pasien karena mengalami pendarahan. Peristiwa itu pun membuat Dr. Kang kesal karena seharusnya Dr. Kim sadar akan kemampuan dirinya. Terlebih, nyawa pasien adalah taruhannya. Hari itu adalah hari yang sangat melelahkan bagi Dr. Kang karena selain mengoperasi, ia juga harus shift malam.
Dr. Kang yang selalu kepikiran tentang si Jin memutuskan untuk terus memperhatikan foto ronsennya. Keesokan harinya dengan wajah yang lelah akibat begadang, Dr. Kang dikejutkan dengan kedatangan si Jin yang menemuinya lebih awal dari jam kencan yang sudah keduanya sepakati. Akhirnya, Dr. Kang pun mengajak si Jin ke rumahnya karena ia harus membersihkan diri terlebih dahulu sebelum kencan yang sesungguhnya. Lalu, keduanya memesan makanan dan mengobrol santai di sana. Saat di bioskop, tiba-tiba si Jin mendapatkan telepon dari atasannya karena harus menggantikan tim Bravo dalam sebuah misi. Meskipun kencan keduanya kembali gagal, namun Dr. Kang tak bisa menghalangi kepergian si Jin dan mengatakan jika ia akan menonton film seorang diri. Beberapa saat kemudian, Dr. Kang juga menerima telepon dari rekannya yang mengharuskannya datang ke rumah sakit secepat mungkin. Ternyata hal itu berkaitan dengan gagalnya Dr. Kang sebagai profesor pada angkatan saat ini. Hal itu disebabkan kepala rumah sakit memutuskan untuk mendahulukan Dr. Kim. Mengetahui hal itu, beberapa rekannya sangat prihatin karena sebenarnya Dr. Kang lah yang lebih pantas mendapatkannya karena kemampuannya yang jauh lebih hebat. Apalagi Dr. Kang sudah menghabiskan sebagian waktunya di rumah sakit. Malam itu, Dr. Kang menangis seorang diri meratapi kegagalannya dalam karirnya. Sempat terjadi keributan antara Dr. Kang dan Dr. Kim karena wanita itu justru menyuruh Dr. Kang menggantikan jadwalnya untuk sesi wawancara esok hari. Dr. Kang pun tampil memukau menjawab pertanyaan presenter stasiun TV yang meliput program kesehatan rumah sakit. Sementara si Jin mendapatkan apresiasi dari atasan karena berhasil dalam sebuah misi. Kemudian mereka mendapatkan masa cuti 8 bulan dengan mengirim mereka ke sebuah daerah bernama Tabaik di luar negeri. Berbeda dengan bawahannya yang bahagia karena tak ada tugas mendadak, si Jin justru bersikap biasa saja karena ia hanya diberi waktu 2 minggu untuk menemui kekasih dan keluarganya. Kemudian, si Jin menemui Dr. Kang untuk meminta maaf karena sempat meninggalkannya begitu saja. Ia lalu menjelaskan konsekuensi pekerjaan sebagai anggota tim khusus yang harus berperang dan mengorbankan nyawa demi menyelamatkan orang lain. Seolah bertolak belakang dengan prinsip dan profesi Dr. Kang, sehingga membuat keduanya merasa tak cocok untuk menjalin hubungan yang lebih serius. Dr. Kang lalu memutuskan untuk meninggalkan si Jin yang membuat hatinya pun kian terluka. Singkat cerita, tim Alpha tiba di Tabaik dan bergabung dengan tim lainnya. Setiap hari, mereka disibukkan dengan berlatih fisik dan berbagai keterampilan lain sekaligus menjaga keamanan sekitar. Atasan si Jin yang bernama Komandan Park sempat menegurnya karena si Jin mengabaikan perintah dengan menjinakkan bahan peledak yang cukup berbahaya. Sebagai wakil komandan, Dayung juga harus ikut menanggung kesalahan seniornya dengan berlari mengitari markas seharian. Seorang prajurit pangkat rendah sempat membuat si Jin teringat jika pemuda itu adalah Kibom, bekas pencuri yang pernah ia tolong yang kini bergabung dalam program militer. Berpindah ke rumah sakit Haesung karena acara televisi, kepopuleran Dr. Kang meningkat drastis. Ia dikenal sebagai dokter yang ramah, cantik, dan berwawasan luas. Dr. Kang kini juga dipercaya sebagai dokter penanggung jawab pasien VIP yang terdiri dari kalangan pejabat dan pemilik perusahaan. Setelah beberapa bulan berlalu, akhirnya Dr. Kang berhasil meraih gelar profesor sehingga ia terlihat merayakan keberhasilannya bersama sahabat dan perawat terdekatnya. Sementara itu, Dr. Kim justru dicabut gelarnya karena dianggap kurang kompeten. Malam itu, Dr. Kang kembali mengingat momen perpisahannya dengan si Jin di atas rooftop gedung. Ia pun berpikir apakah mungkin keduanya kembali akan dipertemukan. Keesokan harinya, Dr. Kang dan teman-temannya membahas mengenai program rumah sakit yang akan mengirim perwakilan tim medis ke sebuah daerah bernama Tabaik. Diceritakan orang yang akan dikirim ke sana adalah para staf yang tidak mempunyai koneksi. Tiba-tiba Dr. Kang mendapatkan undangan makan malam dari presidir yang bernama Han. Tak ingin mengecewakan atasannya, Dr. Kang pun menerima ajakan tersebut. Namun di luar dugaan, makan malam yang dimaksud ternyata adalah kencan mesum di sebuah kamar hotel. Dr. Kang yang merasa direndahkan pun memukul presidir Han dan menganggapnya sebagai pria brengsek. Karena merasa terhina, Presidir Han menghukum Dr. Kang dan mengirimnya sebagai ketua tim medis pada riset di divisi Tabaik. Singkat cerita, mereka pun tiba di bandara untuk menunggu jemputan helikopter.
Presiden Han sempat menghubungi Dr. Kang dan berjanji akan memulangkannya ke Korea saat itu juga, asalkan Dr. Kang bersedia menjadi kekasihnya. Mendengar ucapan tersebut, Dr. Kang justru memaki atasannya karena selain mesum, pria itu juga pengecut yang hanya bisa menggunakan jabatan demi meluapkan kekesalannya pada bawahan. Di sisi lain, si Jin sebenarnya sudah mengetahui jika rumah sakit Haesung akan menuju ke tempatnya berada, yang bahkan diketuai oleh wanita yang pernah ia sukai. Dan betapa terkejutnya Dr. Kang saat melihat si Jin ternyata adalah komandan militer yang akan datang menjemputnya. Melihat Dr. Kang ada di hadapannya, si Jin pun mengabaikannya karena ia harus memberikan pengarahan pada tim medis sekaligus memperkenalkan diri sebagai komandan di sana. Si Jin hanya memberikan syal Dr. Kang yang terjatuh tanpa mengucapkan satu kata pun kepadanya. Setibanya di markas militer, tim medis yang beristirahat kemudian kedatangan seorang prajurit Ki-bom. Dr. Kang tak menyangka jika Ki-bom kini berubah drastis sebagai seorang tentara Korea. Setelah itu, Dr. Kang mengira jika si Jin sudah melupakannya. Padahal jauh di dalam lubuk hati si Jin, ia masih memikirkan Dr. Kang sampai saat ini karena cintanya belum sempat terbalaskan. Di sisi lain, sebuah paket datang untuk para anggota militer yang salah satunya adalah sebuah surat untuk Dayung yang bertuliskan jika Myung-ju akan menyusulnya ke tempat tersebut. Di tempat lain, Myung-ju sendiri sedang menghadap seorang jenderal yang tak lain adalah ayahnya. Ia melapor akan segera berangkat ke divisi Tabaik seperti yang sudah dijadwalkan. Saat itu sebenarnya ayah Myung-ju sangat keberatan karena ia tahu Dayung juga berada di sana. Namun pada akhirnya Jenderal Yeon mengizinkan putrinya bertugas karena Myung-ju mengancam akan mengundurkan diri dari militer jika ayahnya terus mencegahnya. Kembali ke Tabaik, saat mencoba berkomunikasi dengan penduduk lokal, Dr. Kang justru dihampiri banyak anak yang berebut meminta makanan. Sikap Dr. Kang itu mendapat teguran dari si Jin karena melanggar zona terlarang. Dan sebuah kejadian lucu akhirnya membuat si Jin berkata jika ia bahagia karena bisa kembali bertemu dengan Dr. Kang. Menyadari si Jin membodohinya tentang adanya ranjau, Dr. Kang justru marah karena ia dibuat panik akan hal tersebut. Keesokan harinya sebelum melakukan riset, tim medis mengecek kesehatan tentara termasuk mengambil sampel darah semua anggota. Namun tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan suara benturan yang cukup keras yang diduga berasal dari kendaraan yang terguling. Setelah mengecek TKP, si Jin dan tim menemukan sebuah mobil bantuan PBB terguling dan menewaskan satu korban jiwa. Seorang lainnya yang terluka tampak panik saat si Jin menanyakan identitas keduanya dan barang yang mereka bawa. Setelah melakukan penyelidikan, ternyata pria tersebut adalah petugas PBB palsu yang hendak menyelundupkan beberapa senjata ilegal. Tak berselang lama, satuan polisi setempat pun datang dan berterima kasih karena tentara Korea membantunya menumpas para kriminal yang meresahkan daerah mereka. Setelah menangani kasus tersebut, si Jin dijadwalkan memberikan laporan pada atasan di markas pusat. Secara kebetulan saat itu, Dr. Kang mengalami susah sinyal sehingga Dayung menyarankannya ikut bersama si Jin menuju ke kota. Singkat cerita, Dr. Kang mendapatkan sinyal wifi di sebuah toko yang dimiliki wanita blasteran Korea Rusia bernama Yehua. Sementara si Jin melaporkan pada atasan jika ada sedikit masalah dengan penyelundup senjata ilegal. Sang atasan lalu memperingatkan si Jin agar menghindari kelompok tersebut karena setelah bertugas keduanya akan mendapatkan promosi jabatan. Si Jin juga mendapatkan surat mutasi yang ditujukan kepada Dayung agar ia segera kembali ke Korea. Perintah tersebut sepertinya berasal dari Jenderal Yeon yang juga ayah Myung-ju. Mendengar keputusan itu, Dayung hanya bisa pasrah dan ia teringat akan kejadian beberapa bulan yang lalu saat ayah Myung-ju memintanya secara khusus untuk menjauhi putrinya.
Jenderal Yon mencemaskan masa depan Myung-ju jika menikahi pria dengan pangkat yang lebih rendah darinya. Di sisi lain, ternyata yang dikhawatirkan atasan Si Jin benar adanya. Terlihat penyelundupan senjata tersebut dipegang oleh seorang warga Amerika yang memiliki jaringan luas yang bahkan bersekongkol dengan polisi tadi dalam bertransaksi. Selama perjalanan pulang, Si Jin memberikan sedikit cerita kepada Dr. Kang mengenai awal mula pertemuan Dayung dan Myung-ju yang tak pernah mendapatkan restu dari Jenderal Yon. Karena Jenderal Yon justru berniat menjodohkan Myung-ju dengan Si Jin. Sebelum kembali ke kamp militer, Si Jin mengajak Dr. Kang ke sebuah daratan di mana ada sebuah kapal tua karam di sana. Setelah mengarungi laut yang sangat indah, keduanya pun menghabiskan waktu selama beberapa jam di tempat tersebut. Di sana, Si Jin mengatakan adanya sebuah legenda jika ada seorang yang membawa batu dari tempat itu, maka dipercaya orang itu bisa kembali lagi ke sana. Dr. Kang lalu menjelaskan alasannya datang ke Tabaik karena karirnya yang dihambat oleh atasan. Dan setelah sukarelawan ini berakhir, ia akan kembali mengejar impian sekalipun bukan lagi di kamar operasi rumah sakit. Malam harinya, Dr. Song membuat makanan seadanya yang membuat mereka sangat menikmatinya. Berbeda dengan Dr. Jio yang menganggap jorok karena harus berbagi makanan dalam satu wadah. Ia pun kemudian menyendiri di suatu tempat karena tak selera makan. Beberapa saat kemudian, ia pun dihampiri oleh bocah yang sedang kelaparan dan tiba-tiba saja pingsan dengan mulut yang berbusa. Dengan segera, Jio membawanya ke klinik untuk mendapatkan perawatan. Dr. Kang yang juga baru kembali ke kamp militer menduga bocah tersebut mengalami keracunan timbal dan kekurangan gizi. Saat akan beristirahat, terdengar suara sirine yang menandakan situasi darurat di area medis. Ternyata hal itu berkaitan dengan adanya seorang petinggi negara yang membutuhkan bantuan setelah melakukan kunjungan perjanjian perdamaian. Tak hanya tim militer yang bersiap dengan senjata masing-masing, tim medis juga diperintahkan berkumpul untuk menyambut kedatangan presiden yang dikabarkan sudah tak sadarkan diri itu. Letnan Pak Byung-so yang ada di markas besar memantau perkembangan yang terjadi di camp tersebut menggunakan sambungan HP-nya. Setelah melakukan pemeriksaan, Dr. Kang memutuskan untuk mengoperasi pasien tersebut karena adanya pendarahan organ dalam. Dan jika terlambat 20 menit saja, nyawa pasien dipastikan tak akan bisa tertolong. Sayangnya, terjadi bersih tegang antara tim militer dan tim keamanan khusus presiden. Karena mereka tak mengizinkan presiden tersebut dioperasi dan menunggu dokter kepresidenan yang akan datang. Di luar dugaan, Si Jin justru melanggar perintah atasan dengan mengizinkan Dr. Kang melakukan operasi, sementara ia akan mengawasi keadaan. Tak ingin militer bertanggung jawab dalam hal tersebut, berkali-kali Letnan Byung-so mengingatkan Si Jin untuk menuruti keinginan pengawal presiden, seolah ia tak peduli bagaimana dengan nyawa pasien, asalkan mereka terhindar dari masalah. Saat itu, Si Jin memberikan kepercayaan penuh pada Dr. Kang jika ia bisa mengoperasi pasien tersebut dan menyembuhkannya. Si Jin memilih untuk memutuskan sambungan komunikasi dengan Letnan Byung-so dan menahan para pengawal presiden di saat Dr. Kang membawa pasien ke kamar operasi. 대답해요. 살릴 수 있어요. 그럼 살려. 아이들, 수시를 옮깁니다. Sementara itu di Korea, para petinggi dan jenderal bertemu untuk membahas kejadian tersebut. Tentunya agar tak menimbulkan kesalahan karena menyangkut kedua negara saat operasi berlangsung. Pasien sempat mengalami penurunan tekanan darah karena pendarahan yang hebat. Lalu 30 menit kemudian, tim dokter presiden pun datang ke area medis tersebut. Dokter itu memastikan kondisi pasien setelah operasi, namun belum menyatakan apakah operasi tersebut sukses sebelum pasien benar-benar siuman. Meski nyawa pasien bisa tertolong, namun para petinggi Korea dan jenderal tetap membutuhkan pembenaran dan menentukan siapakah yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Si Jin akhirnya dibebas tugaskan karena dianggap membangkang kepada atasan. Di depan pengawal khusus presiden, Si Jin lalu menyerahkan semua senjata dan perlengkapan militer pada Dayung, dan ia pun bersiap dikurung di sebuah ruangan hingga menunggu proses selanjutnya. Tak lama kemudian, Letnan Byung-so datang dan meluapkan kekesalannya di depan Si Jin karena Si Jin membahayakan karir anggota lainnya. Si Jin juga terancam gagal mendapatkan promosi kenaikan pangkat karena kejadian tersebut. Namun saat itu,
Tak ada raut kekecewaan pada wajah Si Jin. Ia juga berjanji akan bertanggung jawab sepenuhnya. Letnan Byung-soo kemudian menemui Dr. Kang untuk menanyakan kondisi pasien. Ia juga memberitahu jika keputusannya mengoperasi pasien berdampak buruk bagi karir Si Jin yang sudah diperjuangkannya selama 10 tahun di militer. Setelah itu, Dayung memberitahu Dr. Kang masih ada waktu 15 menit jika ingin berbicara dengan Yu Si Jin. Dr. Kang pun menangis melihat Si Jin berakhir di ruangan sempit dan meminta maaf kepadanya. Karena waktu yang sudah habis, Dr. Kang pun harus meninggalkan Si Jin dengan rasa bersalahnya. Singkat cerita, Presiden Arab akhirnya siuman dan kemudian dievakuasi dari tempat tersebut. Seorang komandan pengganti mengabarkan pada Dayung jika situasi di kamp militer mulai terkendali. Dayung sendiri terlihat berada di bandara karena ia akan kembali ke Korea. Di waktu yang bersamaan, terlihat Myung-ju baru saja mendarat di Bandara Tabaek. Ia terlihat sangat bahagia karena akan bertemu dengan pria yang ia cintai dan bertugas bersama. Namun senyuman itu berubah menjadi kesedihan karena pada akhirnya ia tahu Dayung akan dimutasi. Seketika, ingatan masa lalunya muncul tentang awal pertemuannya dengan Dayung saat menemani pria itu ke acara pernikahan sang mantan. Kemudian, Myung-ju juga memerintahkan Dayung agar memberitahu Si Jin jika keduanya sudah berkencan. Seperti yang sudah diketahui, ayah Myung-ju memang berniat menjodohkan putrinya dengan Si Jin. Namun, Myung-ju tak pernah setuju akan hal tersebut. Karena merasa ada kecocokan dan sering bersama, hubungan pura-pura itu pun berakhir menjadi hubungan pacaran yang sesungguhnya. Karena Myung-ju begitu mengagumi ketulusan dan cara menghargai Dayung terhadap seorang wanita. Di tempat lain, Jenderal Yon mendapatkan informasi jika Presiden Arab ingin menghapus semua data mengenai operasi tersebut, seolah tak pernah terjadi apa-apa, karena Presiden sudah membaik. Alih-alih mendapatkan pujian, namun Si Jin hanya dibebaskan setelah 2 hari dikurung, dan ia pun tetap menjalani sidang disipliner. Dr. Kang akhirnya bisa lega karena Si Jin terbebas dan mendapatkan kembali jabatannya sebagai seorang komandan. Keduanya kemudian mendapatkan undangan dari Presiden Arab untuk datang ke kediamannya dan ia sangat bersyukur karena berkat usaha Dr. Kang nyawanya bisa selamat. Dr. Kang dan Si Jin mendapatkan sebuah kartu sakti yang bisa digunakan untuk mendapatkan apapun yang mereka mau selama berada di Arab. Permintaan Si Jin yang pertama bukan permintaan yang istimewa. Si Jin justru meminta pengawal presiden meminjamkan mobil karena ia ingin mengajak Dr. Kang jalan-jalan. Saat berada di sebuah kafe, Si Jin kembali mendapatkan panggilan untuk melakukan upacara pemakaman seorang rekan militernya. Terlihat juga ketua sindikat perdagangan senjata sedang memantau upacara tersebut dari kejauhan. Dan faktanya, pria itu juga bekas anggota militer karena pernah melakukan misi bersama Yu Si Jin. Besokan harinya, Dr. Kang baru mengetahui jika Si Jin akan menjalani sidang disiplin di markas besar. Ia pun berniat menyusul Si Jin karena merasa hukuman itu tidaklah adil. Di markas, Si Jin diberi hukuman pemotongan gaji dan penundaan promosi jabatan. Sementara protes Dr. Kang kepada Letnan Byung-soo sepertinya sia-sia karena Si Jin sudah menerima keputusan atasannya itu. Masih di sekitaran markas, Si Jin akhirnya bertemu dengan Myung-ju. Melihat tentara cantik ada di sana, Si Jin terheran mengapa Myung-ju tak membuka klinik di Gangnam saja. Saat itu, Myung-ju menjawab jika ia memiliki tujuan menjadi seorang jenderal. Melihat Dr. Kang bersama atasannya, Si Jin pun langsung membawanya pergi dari tempat itu dan mengajaknya berbicara di dekat tebing. Ia meminta Dr. Kang berhenti mencampuri urusannya karena yang ia lakukan kemarin bukan semata-mata demi Dr. Kang, namun ia bertekad dengan tugasnya sebagai seorang militer. Terlepas itu dilakukan dengan tujuan mulia, namun pelanggaran yang Si Jin lakukan tak bisa diabaikan begitu saja. Pada saat itu, Dr. Kang mulai sadar juga kekhawatirannya tentang Si Jin bisa menghambat pekerjaannya. Dan saat itu, ia pun langsung meninggalkan Si Jin seorang diri karena sepertinya keduanya tak bisa saling mencintai. Menjelang malam, Si Jin akhirnya tiba di kamp militer. Lalu ia menuju dapur mengambil minuman yang sudah disiapkan jika mengalami hal tak mengenakan selama bertugas. Saat itu, Dr. Kang juga akan mengambil air minum yang tak sengaja bertemu dengan Si Jin di sana. Ia pun lalu meminta maaf karena telah meninggalkan Si Jin siang hari tadi.
Setelah memikirkannya berulang kali, saat itu si Jin memberanikan diri untuk mencium Dr. Kang yang sedang menawarkan minuman kepadanya. 맛있으니까 방법이 없진 않죠. Keesokan harinya, seorang pria bernama Tuan Ko memperkenalkan diri sebagai wakil manajer pembangun pembangkit listrik tenaga surya. Beberapa saat kemudian, pria bernama Tuan Jin juga menghampiri mereka yang juga adalah manajer kepala. Tuan Jin mengatakan jika ia akan bertanggung jawab mengenai pembangkit listrik tersebut. Di lain tempat, Dr. Jiho memberitahu Dr. Kang jika pasien anak keracunan telah kabur dan meninggalkan sebuah denah rumahnya. Dr. Kang berniat pergi ke sana karena anak tersebut harus minum obat secara teratur. Di sana, keduanya melihat kehidupan warga yang memprihatinkan karena minimnya bahan pangan. Sementara itu, di markas pusat, Myung-ju muncul melapor pada Letkol Byung-so jika ia menerima penugasan di kamp militer. Saat itu, ia juga menelepon seorang teman dayung di Korea untuk sekedar mencari tahu bagaimana kabar dayung di sana. Kembali pada Dr. Kang dan si Jin yang selesai menyantap makanan di sebuah restoran. Saat itu si Jin melihat orang yang sebelumnya menyamar sebagai anggota PBB untuk menyelundupkan senjata. Merasa terancam, si Jin pun menyuruh Dr. Kang untuk pulang terlebih dahulu karena ia akan menemui orang tersebut. Dan betapa terkejutnya si Jin saat mengetahui kepala sindikat tersebut adalah bekas teman rekan militernya, yaitu bernama Argus. Rupanya Argus berniat mengkhianati negaranya sendiri, bahkan mengancam si Jin agar tidak mengusik bisnisnya. Menurut Argus, menjalani bisnis tersebut jauh lebih menguntungkan daripada bertaruh nyawa untuk kepentingan negaranya. Kekecewaan pun lalu terlihat di wajah si Jin karena dalam misi tersebut ia kehilangan nyawa senior demi menyelamatkan nyawa Argus. Kembali pada Dr. Kang yang menemui seorang dokter yang juga pemilik bengkel yang akrab dengan si Jin. Dari pria itulah, Dr. Kang dipinjami mobil untuk kembali ke kamp militer. Namun saat dalam perjalanan, Dr. Kang mengalami kecelakaan yang mengakibatkan mobilnya berada di pinggir jurang. Beruntungnya, ia masih bisa menelepon si Jin untuk memberitahu jika nyawanya sedang di ujung tanduk. Beberapa saat kemudian, si Jin pun datang menyelamatkan Dr. Kang, meskipun keduanya harus terjun ke laut bersama mobil tersebut. Meskipun sangat syok berat dengan kejadian tersebut, Dr. Kang bersyukur karena si Jin berhasil menyelamatkannya, dan keduanya pun kembali ke kamp militer dalam keadaan basah. 잠깐만 눈 감고 있어. Sambil menghangatkan badan, Dr. Kang saat itu menanyakan apakah yang telah dialami si Jin sebelumnya. Karena saat itu, Dr. Kang sempat mendengar suara tembakan dari bengkel Daniel. Si Jin pun enggan membahasnya, ia hanya berkata jika mobil Daniel akan segera dievakuasi. Keesokan harinya, Daniel pun syok melihat mobilnya yang rusak parah. Si Jin yakin jika Daniel bisa memperbaiki mobilnya sendiri, karena selain berprofesi sebagai dokter, Daniel juga seorang montir. 죄송해요. Ia kemudian memberikan pesanan si Jin berupa HT yang bisa digunakan Dr. Kang dan timnya karena lebih praktis daripada ponsel. Beberapa saat kemudian, keduanya pun dikejutkan dengan kedatangan Myung-ju. Melihat si Jin dekat dengan Myung-ju membuat Dr. Kang pun sedikit cemburu. Myung-ju sendiri melapor jika ia akan berada di camp tersebut dan menanyakan adakah hubungan Dr. Kang dengan si Jin. Scene lalu berpindah ke markas Argus. Terlihat ia sedang bekerja sama dengan manajer Jin dalam jual beli berlian. Entah dari mana manajer Jin mendapatkan berlian tersebut, namun sepertinya ia secara rutin menyetorkannya pada Argus meskipun harus mengorbankan seorang nyawa temannya. Sementara itu di Korea, Dayung kembali menjalani rutinitas sebagai pelatih pasukan penembak. Saat itu ia dipanggil Jenderal Yeon untuk melaporkan perekrutan anggota tim Alpha yang baru. Setiap panggilan dari Myung-ju,
selalu diabaikan oleh Dayung agar Myung-ju berhenti berharap padanya. Myung-ju sendiri masih belum bisa berbaikan dengan Dr. Kang. Terlihat ia menyentil tugas tim rumah sakit Haesung di area tersebut yang hanya sekedar memberikan vaksin dan berfoto ria saja. Dr. Kang lalu mengatakan alasannya pergi ke sana adalah untuk mendonasikan klinik yang disebut Mediclub kepada PBB. Tim medis kemudian melakukan rapat di aula yang sering digunakan para tentara, namun tiba-tiba saja Si Jin menghampiri Dr. Kang karena ada yang ingin dibicarakan yang membuat semua tim pun membubarkan diri. Dr. Kang saat itu masih bersikap sinis karena masih cemburu melihat kedekatan Si Jin dengan Myung-ju. Lalu di sini Dr. Kang mendapatkan kabar jika Si Jin akan meninggalkan area camp karena ia harus menghadiri acara pensiun ayahnya. Si Jin lalu membahas mengenai ciuman keduanya beberapa waktu lalu. Ia pun ragu apakah harus menyesalinya atau harus meminta jawaban dari Dr. Kang mengenai status keduanya. Saat itu Dr. Kang berkata, ia masih membutuhkan waktu untuk berpikir karena pertemuan ini masih terlalu singkat untuk saling mengenal. Keesokan harinya, Dr. Kang tak menyangka jika Si Jin pergi tanpa berpamitan padanya. Setibanya di Korea, Si Jin pun langsung menemui sang ayah yang akan purna tugas. Meski sempat ditunda masa promosi, namun ayah Si Jin tak kecewa pada putranya karena menurutnya keputusan Si Jin menyelamatkan pasien sudah tepat. Setelah itu, Si Jin menemui Dayung yang masih bertugas melatih para taruna. Cara Dayung melatih mereka ternyata cukup keras yang sebenarnya membuat bawahan merasa tersiksa. Alhasil, saat mereka berdua sedang berada di sebuah kedai minuman, para bawahan yang pernah dilatih oleh Dayung sepertinya masih menaruh dendam padanya. Lalu mereka pun berniat akan mengejar Dayung yang membuat Dayung mengajak Si Jin untuk segera kabur dari sana. Setelah berhasil lolos, Dayung pun berencana akan kembali ke rumah, sementara Si Jin pulang menggunakan bus. Untuk pertama kalinya sejak memutuskan untuk menjauh, Dayung akhirnya mengangkat telepon dari Myung-ju, meskipun saat itu ia tak mengucapkan satu kata pun. Keesokan harinya, Dr. Kang mengumpulkan beberapa anak untuk membersihkan badan dan membagikan makanan pada mereka semua. Hal itu mengingatkan pada Si Jin yang selalu membantu melakukan hal tersebut kepada anak-anak. Singkat cerita, tim medis akhirnya dipulangkan karena tugas mereka telah selesai. Dr. Kang menemui Daniel yang pada akhirnya berhasil memperbaiki mobilnya. Dr. Kang berniat memberikan sejumlah uang untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan, namun Daniel justru meminta Dr. Kang untuk melakukan donasi warga lokal yang kelaparan. Sebelum meninggalkan Mediclub, Dr. Kang menghitung cadangan obat dan alat medis yang ada di sana. Kemudian ia dihampiri oleh Myung-ju yang masih penasaran apakah Dr. Kang mencintai Si Jin. Saat itu, ia menelepon Si Jin untuk mengetahui respon Dr. Kang yang terlihat tersipu malu. Beberapa saat kemudian, tim medis berfoto sebelum berpamitan dengan tentara militer. Sebagai bentuk terima kasih dari komandan divisi, mereka akan diterbangkan menuju Bandara Tabaek sehingga tak perlu melewati jalur darat. Mereka pun membagi menjadi dua kelompok karena penerbangan tak bisa dilakukan sekaligus. Berpindah ke bangunan pembangkit listrik, terlihat manajer Jin menyembunyikan berlian di perangkas yang ia simpan di bawah lantai. Di saat para pekerja konstruksi sedang melakukan aktivitasnya, tiba-tiba terjadi guncangan hebat yang ternyata adalah gempa bumi. Guncangan yang sangat kuat juga terjadi di kamp militer yang menghancurkan sebagian besar klinik dan tempat tinggal para tentara. Myung-ju berusaha menyelamatkan pasien dan perawat yang ada di sana. Lalu di atas helikopter, Dr. Kang dan teman-temannya pun menyaksikan betapa mengerikannya bencana tersebut yang membuat mereka merasa khawatir. Si Jin juga mendapat laporan bencana tersebut dan ia pun bergegas berkumpul dengan tim khusus untuk menuju ke tempat yang dimaksud. Kekhawatiran juga dialami oleh Jenderal Yeon yang memerintahkan anak buahnya mencari tahu situasi di Tabaek saat ini. Presiden Han juga tampak panik karena tim medisnya belum kembali bertugas. Jenderal Yeon berkata
jika ia akan mengirim pasukan terbaik untuk misi penyelamatan mereka semua. Sementara itu, helikopter yang membawa rombongan Dr. Kang memutuskan mendarat di sebuah bandara. Setelah mengetahui adanya gempa bumi di sana, Dr. Kang memaksa komandan sementara untuk kembali ke camp militer dan kawasan pembangkit listrik karena mereka pasti membutuhkan bantuan tim medis. Singkat cerita, mereka pun tiba di Medicube dan berbaur dengan yang lain untuk mencari korban luka. Terlihat, Myung-ju yang sedang memberikan pertolongan pada korban mendapat kabar buruk jika pembangkit tenaga listrik telah hancur. Tak menunggu lama, mereka pun bergegas menuju tempat itu dan menemukan banyak korban luka. Dr. Kang lalu memberi instruksi untuk menandai pasien sesuai tingkat keparahan dan harapan hidup. 월등이나 대대를 처방은 교수님 얻어갖고 괜찮습니다. 환자 저기. Di saat tim medis dan militer menyelamatkan nyawa banyak orang, manajer Jin justru sibuk memikirkan cara untuk mencari akses masuk ke kantornya karena ia harus mencari barang berharga yang tak lain adalah berliannya. Di sisi lain, karena gagal menyelamatkan nyawa pasien, membuat Dr. Ji-hyo terpuruk dan tak bisa mengendalikan diri. Ia pun merasa bersalah karena terlambat menanganinya. 과출로 인한 심장자. 이거 내가 걸었다고요. 의사는 의사답게 행동해. Dari pagi hingga malam, mereka tanpa henti bekerja dengan keras mencari adakah korban yang masih belum ditemukan. Di tengah rasa lelah yang melanda, suara helikopter terdengar yang ternyata membawa tim penyelamat si Jin. Melihat si Jin akhirnya kembali ke tahap baik, membuat Dr. Kang merasa senang. Begitu juga dengan si Jin yang sangat lega melihat Dr. Kang dalam keadaan selamat. 안 다쳤으면 하는데. Tanpa menunggu waktu, si Jin dan pasukannya pun bekerja sama dengan tim untuk mengevakuasi para korban. Namun di sisi lain, manajer Jin justru mencoba menghalangi mereka karena urusan pribadi. Ia mengaku ingin mengambil dokumen penting yang tertinggal di bawah reruntuhan tersebut. Mendengar hal itu, si Jin segera bertindak dan mengusir pria itu dari sana. Manajer Jin pun tak berhenti sampai di situ. Ia mencoba untuk menghalangi proses evakuasi dan beranggapan jika orang-orang di sana pasti sudah meninggal. Namun si Jin dan Dayung tak peduli dengan perkataan manajer Jin dan terus memerintahkan pasukan segera melakukan evakuasi. Mereka pun terjun ke dalam untuk mencari para korban yang masih belum diketahui. Saat para pasukan lain diminta untuk mencari korban jiwa di sekitar reruntuhan, para dokter ditugaskan untuk mengobati korban-korban yang terluka. Di situasi darurat ini, para dokter hanya bisa mengobati mereka dengan alat seadanya. Saat itu, Dr. Kang dan Myung-ju yang masih berselisih dibuat bingung oleh seorang korban yang sedang sekarat. Dr. Kang pun segera meminta Myung-ju untuk mengoperasi pasien tersebut. Mau tak mau, Myung-ju pun harus mengoperasi pasien tersebut di tempat yang sebenarnya kurang steril itu. Di bawah reruntuhan ini rupanya ada dua korban yang sedang sekarat yang sulit untuk diselamatkan karena posisi keduanya sangat sulit untuk dijangkau. Dua korban tersebut adalah manajer Ko dan seorang pria tua. Dari pintu masuk, para petugas akhirnya menemukan keduanya, namun sayangnya manajer Ko tak langsung bisa dievakuasi karena benda menimpa keduanya tersambung satu sama lain. Jika salah satu diselamatkan, maka harus ada yang dikorbankan satunya. Tak bisa mengambil keputusan, si Jin pun segera memanggil Dr. Kang. Awalnya, Dr. Kang tak berani untuk memutuskan siapa yang harus dikorbankan. Namun si Jin terus saja mendesak karena waktunya yang tidak banyak. Kondisi ini pun membuat Dr. Kang dan si Jin merasa dilema. Tak lama kemudian, mereka pun lebih memutuskan untuk menyelamatkan pria tua yang tertusuk besi karena kemungkinan selamat jauh lebih besar dibandingkan dengan manajer Ko. Mereka pun lalu membawa ke ruang operasi, sementara manajer Ko yang tadi bersamanya terpaksa harus dikorbankan. Di tempat lain, terlihat Dr. Ji-hyo sedang mencoba menyelamatkan seorang wanita yang terluka akibat tertimpa besi. Ia mencoba memberikan obat bius agar wanita itu tidak merasakan sakit.
Namun saat itu ternyata ia sedang hamil dan itu akan sangat berbahaya jika Jiho memberikan obat bius kepadanya. Tak punya pilihan lain, wanita ini pun harus rela menahan rasa sakit ketika Jiho menarik kakinya sekuat tenaga. Keesokan harinya, setelah melakukan evakuasi selama 48 jam, si Jin mengumpulkan pasukan kemudian meminta mereka makan dan beristirahat. Di lain tempat, terlihat Myung-ju mendatangi Dayung dan bertanya apakah tujuan Dayung ke sana karena khawatir pada Myung-ju. Dayung yang masih mempertahankan egonya menjawab jika ia bertugas di tempat yang paling berbahaya. Padahal saat itu, Myung-ju sangat berharap jika jawabannya adalah karena dirinya. Myung-ju pun kembali bertanya bagaimana jika seandainya ia terluka. Dayung hanya bisa terdiam dan meminta maaf karena selama ini selalu menghindar darinya. Lalu Dayung yang tak bisa lagi menahan kerinduannya pun akhirnya memeluk Myung-ju. Keesokan harinya, Dr. Kang kembali ke ruangan medis untuk melihat perkembangan pasien yang sedang dirawat. Beberapa di antara mereka terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya. Di sisi lain, seorang tentara menghampiri si Jin dan melihat luka di bahu si Jin sebelumnya. Si Jin sendiri tidak menyadari ada luka di bahunya karena ia terlalu fokus menyelamatkan orang. Dalam waktu bersamaan, Dr. Kang pun mendekati mereka dan meminta si Jin segera ikut dengannya untuk diobati. Dr. Kang sadar jika si Jin sangat mengkhawatirkannya. Ia pun berkata jika sejauh ini ia baik-baik saja dan sudah terbiasa melihat kematian. Mendengar hal tersebut membuat si Jin merasa lebih baik dan berterima kasih padanya karena sudah ikut berjuang. Dr. Kang yang merasa di antara sedih dan bahagia pun segera meninggalkan si Jin. Namun si Jin yang tak bisa membiarkan Dr. Kang bersedih segera mengejarnya dan memperlihatkan bintang-bintang yang bersinar. Bukannya merasa senang, Dr. Kang justru sedih karena bintang itu bersinar terang di saat kondisi seperti ini. Di sisi lain, manajer Jin harus menanggung akibatnya dan ia harus disiksa habis-habisan oleh Argus lalu diancam jika dia tidak bisa mengambil berlian itu secepat mungkin maka nyawanya akan menghilang. Keesokan harinya saat proses evakuasi masih berlanjut, manajer Jin secara sepihak menggerakkan pasukan untuk menyingkirkan reruntuhan. Padahal di bawah sana masih ada banyak korban jiwa. Di saat yang bersamaan, terlihat Dr. Jiho mencoba menyelamatkan seorang pria muda bernama Kang Min-jae yang berada di basement lantai 3. Saat mencoba meraih tangan Min-jae, tiba-tiba bangunan tersebut bergetar yang membuat Jiho ketakutan dan segera meninggalkannya di sana. Getaran itu pun mengakibatkan lubang yang tadinya terbuka malah kembali tertutup dan Min-jae kembali terjebak di dalam sana. Pasukan kembali ke dalam untuk memastikan apakah ada orang yang masih di sana dan ketika mendengar ada suara keras, Min-jae pun segera meminta pertolongan. Tak lama kemudian, si Jin segera mengambil obat-obatan dan berusaha menemukan orang tersebut. Tak butuh waktu lama bagi si Jin untuk menemukan Min-jae setelah 3 hari di dalam reruntuhan itu. Dengan arahan Dr. Kang, ia mencoba untuk memberikan bantuan medis, namun rupanya hal itu malah membuat Min-jae terkena alergi. Tak lama setelah itu, manajer Jin kembali berusaha dan mencoba untuk menyingkirkan reruntuhan di atas yang mengakibatkan getaran kembali terjadi. Getaran itu pun membuat pintu masuk gedung kembali tertutup dan keduanya terjebak di dalam sana. Si Jin yang takut Min-jae terkena reruntuhan segera melindunginya yang membuat tubuhnya justru terkena reruntuhan itu. Saat itu, Min-jae panik dan mengira jika si Jin telah tewas. Namun tak lama kemudian, si Jin terbangun dan menulis sesuatu di perban yang ada di tangan Min-jae. Sementara dari atas sana, Dayung berusaha untuk menghentikan manajer Jin. Setelah itu, ia pergi ke bawah untuk menyelamatkan keduanya. Setelah berhasil menemukan si Jin, Dayung segera membawa Min-jae terlebih dahulu. Melihat Min-jae yang berhasil selamat membuat Dr. Jiho terlihat sangat panik dan ia pun merasa bersalah karena telah meninggalkan pria itu sendirian di bawah. Min-jae pun segera dibawa ke ruangan medis untuk mendapatkan perawatan dokter. Jiho yang mencoba untuk menebus rasa bersalahnya mendekati Min-jae dan mencoba untuk membantu. Namun rupanya Min-jae yang kesal pada Dr. Jiho menolak bantuan tersebut. Ia tak bisa menyembunyikan kekesalannya dan menganggap Jiho tidak layak disebut sebagai dokter. Di waktu yang bersamaan, Dr. Kang baru sadar jika si Jin masih terjebak di sana. Namun tak lama kemudian, si Jin kembali ke atas dan memastikan jika ia baik-baik saja. Mengetahui Dr. Kang sedang khawatir, ia pun meminta pasukan untuk segera membawanya ke ruangan medis. Tak lama kemudian, manajer Jin kembali berulah. Ia marah-marah pada semua orang karena telah menghentikan rencananya.
Dayung yang terlihat sudah muak dengan orang itu pun langsung tak segan mengajarnya, yang membuat si Jin hanya bisa tersenyum. 뭐가 문제야? Singkat cerita, si Jin akhirnya dibawa ke ruangan medikup untuk mendapatkan perawatan. Tak lama kemudian, Ki Bom datang dan meminta si Jin untuk menghadap atasan. Dr. Kang yang tak tahu apa-apa soal dunia militer justru meminta atasan itu untuk datang menemui si Jin jika ada sesuatu yang penting. Dan benar saja, Letnan Park pun datang ke lokasi untuk menemui si Jin. Tujuan Letnan Park datang ke TKP hanya untuk memberitahu jika beberapa hari ke depan tim ini akan dipulangkan. Mendengar hal itu, keduanya pun terlihat murung dan bersedih karena mereka akan segera berpisah. Setelah itu, manajer Jin menemui Letnan Park dan mengatakan jika para tentara itu telah menyakitinya. Ia akan menuntut mereka karena telah melakukan kekerasan padanya. Manajer Jin mengira jika Letnan Park akan membelanya, namun Letnan Park berkata jika ia akan menuntut balik karena manajer Jin justru mengacaukan proses evakuasi dan membahayakan nyawa para korban. Keesokan harinya, Dr. Kang segera mengumpulkan pekerja medis dan menyampaikan pesawat akan datang menjemput mereka dan ia meminta mereka untuk segera kembali ke Korea. Namun sayangnya pesawat itu tak bisa membawa mereka secara bersamaan, sehingga harus bergantian. Dan jika mereka memutuskan untuk tetap berada di sana, ia tak bisa berjanji kapan pesawat selanjutnya akan datang menjemput. Mendengar hal tersebut, membuat para pekerja medis lain kebingungan akankah mereka tetap di sana atau kembali kepada keluarga mereka. Tak lama kemudian, sebagian pekerja medis pun memutuskan sepakat untuk tetap berada di sana bersama Dr. Kang. 남을 수도 있죠. 그 환자 한국으로 후송하는 데 써주세요. 야, 하자이. 10번 매드 환자한테 부탁드려요. 편하게 손들어주세요. Di hari keempat, proses evakuasi akhirnya dihentikan. Di hari yang sama, alat komunikasi yang sempat berhenti akhirnya juga mulai kembali pulih dan semua yang ada di sana pun segera mengabari keluarga karena tugas mereka sudah mulai berkurang. Di sisi lain, Myung-ju datang untuk berbicara dengan si Jin dan mengatakan jika ayahnya ingin berbicara dengan menantu kesayangannya. Tak tahu jika saat itu Dayung juga berada di sana, mendengar kalimat itu membuat Dayung salah paham dan sedikit cemburu. Di lain tempat, terlihat para dokter memperbaiki pengeras suara dengan bantuan Daniel. Setelah alat itu berhasil diperbaiki, Dr. Kang segera memutar musik agar membuat pasien merasa lebih bahagia. Namun setelah musik itu habis, rekaman suara Dr. Kang beberapa waktu lalu terputar secara otomatis. Rekaman itu berisi curahan hatinya mengenai perasaannya pada si Jin, yang sontak membuat Dr. Kang panik mendengar suara rekaman itu dan berusaha menghentikannya. Setibanya di sana, rupanya si Jin sudah terlebih dahulu di tempat tersebut, yang membuat Dr. Kang semakin malu. Ia berkata seharusnya si Jin menutup telinga saat mendengar rekaman suara itu. Si Jin menjawab, seharusnya Dr. Kang mengakui perasaannya secara langsung, bukan malah mengakui saat mereka berada di situasi berbahaya. Mendengar perkataan si Jin, Dr. Kang pun semakin malu dan langsung pergi dari sana. Sejak kejadian itu, Dr. Kang menjadi bahan omongan pasukan lain. Beberapa di antara mereka mengaku jika sebenarnya mereka tak suka dengan Dr. Kang. Pada saat sedang rapat, dokter lain juga malah mengejeknya dan tak fokus dengan pembahasan mereka. Nah, untuk menutupi rasa malunya sejak saat itu, Dr. Kang berusaha menghindari si Jin. Tapi sayangnya ia gagal, karena si Jin sudah tahu apa yang sedang Dr. Kang rencanakan. Kemudian, si Jin mengajak Dr. Kang keluar dan berkeliling desa. Keduanya pergi mengelilingi desa dengan menggunakan mobil jeep, namun saat dalam perjalanan, mereka tak sengaja melewati ranjau yang membuat ban mobil mereka pun pecah. Si Jin yakin jika di sekitar sana masih banyak ranjau yang lain. Lalu ia pun mencoba mencari ranjau dan kemudian memberi tanda agar tidak ada korban lainnya. 여기요.
Setelah itu, keduanya pun pulang dengan menumpang kendaraan penduduk setempat. Dr. Kang berterima kasih karena si Jin telah beberapa kali menyelamatkan nyawanya. Di sini dia juga akhirnya mengakui perasaannya pada si Jin yang membuat si Jin langsung refleks menciumnya. Sementara itu, di lain tempat, terlihat manajer Jin sudah berhasil mendapatkan berangkas berisi berlian yang selama ini diincar oleh Argus. Namun saat itu, ia berkata jika kunci berangkas sudah rusak akibat gempa yang terjadi. Padahal sebelumnya, manajer Jin telah mengeluarkan berlian dari dalam berangkas dengan merusak kunci berangkas tersebut. Setelah itu, ia pun menyembunyikan berlian tersebut dengan cara menelannya. Keesokan harinya, manajer Jin memaksa untuk naik mobil yang membawa pekerja medis melintasi perbatasan. Padahal sebelumnya, mereka sudah mengatakan jika tidak ada kursi yang kosong untuknya. Akhirnya, Dr. Song pun harus merelakan kursinya dan tetap berada di sana. Setelah manajer Jin meninggalkan tempat itu, Argus baru sadar jika manajer Jin telah menipunya. Akhirnya, Argus mengerahkan semua pasukan untuk pergi menyusulnya ke bandara. Di sisi lain, manajer Jin mencari jalan lain dengan bersembunyi di sebuah hotel kecil. Setelah mengeluarkan sebagian berlian dari perutnya, manajer Jin mencoba untuk membuat paspor palsu, namun sayangnya petugas imigrasi curiga dengan identitasnya yang membuat manajer Jin tak bisa keluar dari negara tersebut. Kembali ke kamp militer, saat itu terlihat Jenderal Yon datang ke sana untuk mengecek perkembangan. Setelah itu, ia pun memanggil si Jin, Myung-ju, Dae-yong, dan Dr. Kang untuk datang menghadapnya. Jenderal Yon tak banyak bicara pada Dr. Kang dan hanya memuji kinerja dokter tersebut dan berharap suatu saat nanti mereka bisa bertemu kembali. Setelah Dr. Kang pergi dari ruangan, Jenderal bertanya urusan pribadi pada mereka, mulai dari si Jin dengan menanyakan apakah benar si Jin tidak menyukai Myung-ju. Si Jin menjawab, jika selama 7 tahun mengenalnya, Myung-ju hanyalah sebatas rekan kerja saja. Pertanyaan pun kembali dilanjutkan pada Dayung mengenai perasaannya terhadap putrinya. Namun Myung-ju justru menjawab jika ia semakin mencintai Dayung. Dan tiba-tiba Dayung yang tadinya cuek akhirnya berterus terang jika ia menyukai Myung-ju. Ia pun akan lebih keras dan berusaha untuk mempertahankan hubungan mereka berdua. Melihat hubungan putrinya dan Dayung yang sudah tidak bisa dipisahkan lagi, Jenderal Yon meminta putrinya agar segera keluar dan ingin berbicara langsung dengan Dayung. Setelah Myung-ju keluar dari tempat itu, tanpa basa-basi, Jenderal Yon pun mengatakan jika dengan terpaksa ia merestui hubungan keduanya dan telah mempertimbangkan jika keduanya pasti akan menikah. Ia merestui hubungan putrinya dengan satu syarat, yakni Dayung harus keluar dari anggota militer dan bekerja di tempat lain. Dayung harus memberikan keputusan itu setelah tugasnya dari luar negeri selesai dan kembali ke Korea. Sementara di tempat berbeda, Dr. Kang menunjukkan sikap cemburunya kepada si Jin dan Myung-ju. Dr. Kang bertanya mengapa si Jin tidak menyukai Myung-ju padahal ia adalah gadis yang cantik. Tanpa menjawab pertanyaan tersebut, tiba-tiba si Jin mencium Dr. Kang yang membuat Dr. Kang pun malu. Beberapa saat kemudian, si Jin pergi ke toko kecil di desa itu. Di saat yang bersamaan, ia melihat pemilik toko sedang memergoki anak yang sedang mencuri obat di toko miliknya. Rupanya si anak ini sedang menderita penyakit menular. Sebelum ia menularkan penyakit itu, Dr. Kang pun meminta anak itu segera membawa mereka ke rumahnya. Ternyata anak tersebut tinggal di sebuah perkampungan kumuh yang tak terawat. Setibanya di sana, si Jin meminta rekannya untuk melacak tempat tersebut, namun ternyata desa itu tak ada di map, yang membuat mereka pun merasa ada yang janggal. Si Jin pun bertanya pada mereka sejak kapan mereka mengalami penyakit tersebut. Lalu datang salah satu remaja bernama Fatima menjawab jika mereka tak akan diberi makan selama 3 hari jika ketahuan berbicara dengan orang asing. Dr. Kang lalu meminta Fatima untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi, karena jika tidak, maka anak-anak di sana akan meninggal. Fatima lalu menjawab jika itu akan lebih baik dibandingkan mereka tetap hidup, karena anak laki-laki di sana akan dijadikan sebagai mafia, sementara yang perempuan akan dijadikan wanita penghibur. Tak lama berselang, Argus yang menjadi ketua mafia setempat datang ke sana untuk memeriksa keadaan. Saat melihat kedatangan Argus, anak-anak itu pun langsung lari ketakutan. Dr. Kang yang tak tahu apa-apa segera menemui Argus dan meminta izin untuk membawa mereka ke posko demi mendapatkan perawatan. Di saat yang bersamaan, tanpa diduga,
Fatima menembak Argus dari belakang hingga terjadi kegaduhan di sana. Argus pun segera meminta Dr. Kang untuk mengobatinya, namun di sini Dr. Kang menolak karena merasa ketakutan. Fatima juga memohon agar mereka membiarkan Argus untuk mati. Argus terus memaksa Dr. Kang dan menyinggung soal sumpah profesi yang telah dilakukan oleh Dr. Kang. Tak punya pilihan lain, si Jin pun segera meminta Dr. Kang untuk mengambil peluru di tubuh Argus. Lalu setelah itu, ia dan para anak buahnya pun segera pergi dari sana. Namun saat itu, Argus berjanji jika suatu saat nanti mereka pasti akan bertemu lagi, seolah ia memberikan ancaman kepada mereka. Tak lama setelah itu, pasukan yang lain datang untuk mengangkut anak-anak yang sedang sakit agar dibawa ke posko. Setibanya di posko, terlihat Fatima sangat marah pada Dr. Kang karena telah membantu Argus. Ia merasa keputusan mereka membantu Argus adalah keputusan yang salah karena dia sangat berbahaya. Sementara itu di lain tempat, setelah mendapatkan laporan dari si Jin, Dayung dan Myungju pergi ke desa untuk memeriksa keadaan anak-anak yang ditinggalkan di sana. Namun setibanya di sana, mereka melihat desa tersebut sudah kosong dan tidak ada yang tersisa. Keduanya pun kembali ke markas dan memberitahu si Jin soal hal itu. Keesokan harinya, terlihat para pasukan dan dokter kedatangan paket dari keluarga dan teman. Dr. Kang melihat ada paket dari seorang wanita untuk Dayung dan segera memintanya untuk mengambil paket tersebut. Namun entah mengapa saat mendengar nama wanita itu, tiba-tiba Dayung dan si Jin terlihat sangat panik. Di saat yang bersamaan, Myungju yang mendengar wanita lain mengirim paket untuk Dayung juga segera datang menemui Dr. Kang dan membuka paket tersebut. Ternyata paket itu berisi foto si Jin dan Dayung yang sedang bersama dua orang wanita. Awalnya keduanya berbohong dan berkata jika wanita tersebut adalah sepupu Dayung. Lalu kemudian keduanya pun mengaku jika mereka sempat melakukan kencan buta dengan orang asing yang ada di foto tersebut. Di sini keduanya pun harus menghadapi kecemburuan dari pasangan masing-masing. 남자들이 윤진이 우리가 확실합니다. 안 그렇습니까? 수순이 여동생입니다. 하나 둘 셋. 왼쪽 왼쪽. 지금 자네를 버리시는 겁니까? 예 그렇습니다. 하하 그러셨습니까? Saat Dr. Kang meminta kejelasan dari si Jin, tiba-tiba ia menerima telepon dari istri Dr. Chiho karena Dr. Chiho tidak kunjung meneleponnya. Ternyata saat itu, Dr. Chiho masih merasa bersalah dengan terus mendekati Minche. Ia mengaku jika saat itu rasa takutnya lebih besar dibandingkan rasa tanggung jawabnya sebagai seorang dokter. Mendengar penjelasan itu, Minche kembali memarahinya yang membuat Chiho pun pergi untuk mengasingkan diri. Sebelum menemukan Dr. Chiho, Dr. Kang mendapat laporan dari tempat penyimpanan jika persediaan obat mereka dicuri oleh seseorang. Ternyata orang yang mencuri obat tersebut adalah Fatima dan berencana menjualnya pada sekelompok mafia. Dr. Kang dan si Jin yang merasa Fatima sedang dalam bahaya segera menemui seorang wanita di tempat hiburan. Wanita itu memberitahu di manakah mereka biasanya menjual obat-obatan. Setibanya di sana, mereka pun menemukan Fatima yang sedang dalam bahaya. Si Jin lalu meminta agar Dr. Kang membawa Fatima keluar dan segera masuk ke dalam mobil saat ia melawan orang-orang tersebut. 이 자리 마음에 들어? 니들 총좀 쓰자. Setelah terjadi baku tembak, akhirnya mereka pun berhasil kabur. Keesokan harinya, si Jin dan Dayung mendapatkan kabar jika manajer Jin ditangkap dan gagal kembali ke Korea karena menggunakan paspor palsu. Di saat yang bersamaan, Minche mengatakan bisa jadi manajer Jin ditangkap karena berlian yang ia sembunyikan beberapa waktu lalu. Sebelum terjadi gempa, Minche melihat manajer Jin memasukkan berlian ke dalam berangkas dan menyembunyikannya di bawah lantai. Mendengar ucapan Minche itu membuat si Jin pun segera mencari keberadaan manajer Jin.
Ternyata saat itu Argus sudah menemukan manajer Jin dan memaksanya untuk memberikan berlian itu. Namun karena manajer Jin tak kunjung menunjukkan berlian itu, mereka pun memutuskan untuk memeriksa isi perutnya. Di saat yang bersamaan, si Jin dan timnya tiba di sana yang membuat mereka meninggalkan TKP. Setelah sampai ke militer, manajer Jin pun batuk-batuk dan mereka mengira jika ia sedang berpura-pura. Tak lama kemudian, tiba-tiba mulutnya mengeluarkan darah yang membuat Dr. Kang pun memeriksanya. Awalnya, Dr. Kang mengira berlian itu menyebabkan pendarahan dan memutuskan untuk melakukan operasi. Namun saat operasi dilakukan, mereka menemukan adanya sesuatu yang janggal. Dr. Kang merasa batuk yang dialami oleh manajer Jin merupakan virus yang lebih berbahaya dari flu biasa. Myung-ju pun segera meminta petugas medis untuk menjauhkan tangan mereka dari pasien dan meminta mereka untuk segera keluar dari ruangan. Sementara ia dan Dr. Kang akan menyelesaikan operasi dan karantina agar tidak menginfeksi yang lain. 다들 나가세요. 수술은요? Dan benar saja, saat itu manajer Jin sudah terinfeksi virus M3. Selain manajer Jin, virus tersebut rupanya sudah menginfeksi salah satu di antara dua dokter yang sedang bertugas. Si Jin dan Dayung yang panik mendengar pernyataan ini segera berlari menghiraukan aturan karantina. Setibanya di sana, Dayung yang khawatir dengan Myung-ju pun segera memeluknya. Setelah itu, Dr. Kang bertanya apakah Myung-ju takut jika benar-benar terinfeksi virus M3 seperti yang terjadi pada manajer Jin. Myung-ju menjawab jika satu-satunya yang ia takutkan sekarang adalah berpisah dengan Dayung. 나 격리 중인 거 안... 그렇구나. 여기 따라 있을 거예요. 명수는 어떻게 되는 겁니까? Di tempat berbeda, selain Myung-ju, Dr. Song juga terlihat sedang tak sehat dan dikhawatirkan mengidap penyakit yang sama. Takut virus ini akan tersebar kemana-mana, Dr. Kang pun meminta Daniel untuk segera membawakan vaksin secepatnya. Sementara itu, di lain tempat, para perawat diminta untuk memastikan apakah anak-anak dari desa terinfeksi virus M3. Pada saat melakukan pemeriksaan, tiba-tiba listrik pun padam yang membuat seluruh mesin berhenti bekerja. Akibatnya, mesin pompa pernafasan manajer Jin pun berhenti yang membuatnya tak bisa bernafas dan mengalami kejang-kejang. Dr. Jiho yang panik melihat kejadian itu pun segera masuk ke dalam dan menghentikan pria tersebut. Tanpa diduga, manajer Jin justru menggigit Dr. Jiho yang membuat potensi untuk terinfeksi jauh lebih besar. Setelah manajer Jin berhenti kejang, Dr. Jiho juga diminta untuk mengisolasi diri agar tidak menjangkit yang lain. Singkat cerita, suasana menjadi lebih baik setelah hasil pemeriksaan Dayung, Dr. Song, dan Dr. Jiho keluar. Ketika orang itu dinyatakan bebas dari virus M3. Sementara di ruangan lain, terlihat kondisi Myung-ju semakin memprihatinkan karena virus M3 terus menggerogoti tubuhnya dan membuat kesehatannya semakin memburuk. Di saat itu, Myung-ju akhirnya memberanikan diri untuk menelepon sang ayah. Sebelumnya, ayahnya sudah mengaku jika ia sudah mengetahui putrinya terjangkit virus tersebut. Namun sebagai atasan, ia tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi membuat perintah hanya karena urusan pribadi. Mendengar hal tersebut, Myung-ju membuat dua permintaan pada ayahnya, yaitu memaafkan kesalahannya dan meminta agar Dayung tidak keluar dari militer. Tak lama setelah itu, seorang kapten menelepon si Jin dan memintanya untuk segera datang ke kantin karena ada bahaya yang mengancam. Si Jin yang panik pun segera datang ke tempat itu dan melihat Argus serta anak buahnya datang ke sana. Awalnya, Argus mengatakan tujuannya ke sana adalah untuk bertemu dengan manajer Jin. Namun, si Jin tak mengizinkannya. Si Jin lalu berusaha mengusir Argus, namun tiba-tiba Argus meraih sesuatu dari saku bajunya. Yang rupanya saat itu, Argus mengeluarkan 2 botol obat dan memberikannya pada Dr. Kang. Di sisi lain, tiba-tiba suhu tubuh Myung-ju meningkat secara drastis dan membuat dirinya tak sadarkan diri.
Saat itu mereka sadar jika vaksinnya dibutuhkan tidak kunjung datang. Si Jin yang mulai merasa khawatir segera menelepon Daniel dan menanyakan apa yang terjadi. Ternyata malam itu mobil yang mengangkut vaksin dirampok oleh anak buah Argus. Lalu tak berselang lama, Argus pun meminta si Jin untuk segera datang menemuinya dan mengambil vaksin tersebut. Pada saat pasukan menuju lokasi, Dr. Kang sibuk menurunkan suhu tubuh Myung-ju dengan cara memandikannya menggunakan air es. Setelah cukup lama merendam Myung-ju di air es, barulah suhu tubuhnya mulai turun. Setibanya di lokasi perampokan, anak buah Argus turun dan meminta agar si Jin memberikan berlian yang sempat dicuri oleh manajer Jin. Tanpa berlama-lama, si Jin pun memberikan berlian tersebut dan anak buah Argus memberikan kunci mobil vaksin pada mereka. Setelah itu, si Jin dan para pasukannya pun segera melakukan penyerangan kepada mereka hingga mereka pun menyerah. Di waktu yang bersamaan, terlihat sekelompok orang yang mengaku sebagai polisi setempat datang menangkap Fatima karena telah melakukan jual beli obat terlarang. Dr. Kang yang merasa bertanggung jawab pada Fatima juga diminta untuk ikut bersama mereka sebagai walinya. Saat si Jin tiba di kamp militer, ia baru menyadari jika Dr. Kang sudah tidak ada di tempat. Kemudian ada seseorang mengatakan jika Dr. Kang dan Fatima dibawa ke kantor polisi. Tanpa berpikir panjang, si Jin pun segera mengejar orang-orang tersebut. Di dalam perjalanannya, ia melihat Fatima di tengah jalan dengan kondisi tangan terikat dan mulut yang ditutup. Saat mendekatinya, tiba-tiba seseorang menembak kaki Fatima. Tak lama kemudian, Argus dan anak buahnya pun keluar dari persembunyian sambil membawa Dr. Kang yang mereka jadikan sebagai sandera. Tak ingin terjadi sesuatu yang buruk pada Dr. Kang, si Jin pun segera menurunkan senjatanya. Di sini Argus mendekati mereka dan mengatakan tujuannya. Jika si Jin ingin menyelamatkan Dr. Kang, ia harus membawa mereka keluar dari negara tersebut malam nanti. Mengetahui Dr. Kang sedang ketakutan dan menangis, ia pun meminta agar Dr. Kang tetap tenang karena ia akan datang menyelamatkannya. Setelah itu, si Jin kembali ke markas dan menceritakan apa yang telah terjadi pada Letnan Byung-so. Mendengar hal itu, sang letnan langsung marah dan meminta mereka untuk tidak ikut campur dalam urusan Argus. Namun si Jin yang tetap dalam pendirian untuk menyelamatkan Dr. Kang seolah tidak peduli dengan hal itu dan segera pergi dari sana lalu menjalankan misi penyelamatan seorang diri. Dia juga meminta bantuan pada bawahan Presiden Arab untuk menyiapkan helikopter yang akan membawa Argus dan para anak buahnya keluar dari negara tersebut. Is everything okay? Sementara di lain tempat terlihat Argus mencoba untuk menakut-nakuti Dr. Kang. Ia meminta ke Dr. Kang tidak berhubungan lagi dengan si Jin karena ia dikenal sebagai orang yang cerdas dan misterius. Terlihat Dayung yang mulai curiga karena tidak melihat si Jin dari tadi diberitahu seorang petugas jika saat ini Dr. Kang berada di kantor polisi. Dayung akhirnya tersadar jika sesuatu yang buruk sedang terjadi dan ia memutuskan untuk segera menyusul sahabatnya itu. Dayung lalu mengerahkan tim Alpha tanpa sepengetahuan Letnan Byung-so. Sebelum pergi menyusul si Jin, Dayung menemui Myung-ju dan menceritakan apa yang sedang terjadi saat ini. Mereka akan melakukan misi berbahaya dan kemungkinan besar tak akan kembali. Oleh sebab itu, Dayung pun memberikan name tag-nya pada Myung-ju dan memintanya untuk menjaga benda tersebut sampai mereka kembali. Singkat cerita, si Jin akhirnya sampai di markas Argus. Berkat kemahirannya itu, si Jin pun berhasil masuk ke dalam tanpa diketahui oleh siapapun. Saat si Jin sedang mengendap-endap, tanpa diduga ia malah menemukan anak desa yang sempat hilang. Ketika ingin pergi dari ruangan lainnya, tiba-tiba anak buah Argus datang dan menahan seorang anak laki-laki. Si Jin yang tak ingin anak itu terluka kembali mengangkat tangannya, namun tak lama kemudian, Dayung dan para pasukan Alpha muncul secara tiba-tiba dan menembak pria tersebut. 여기서 뭐 합니까?
빠져나간다. 네, 알겠습니다. 네, 알겠습니다. Setelah itu, mereka pun segera berpencar untuk mencari Dr. Kang dan menyelamatkan anak-anak yang telah disekap. Sementara Argus yang belum melihat Si Jin datang membuatnya merasa jika Si Jin mengingkari janji dan segera membawa Dr. Kang pergi dari tempat tersebut. Saat mereka mencoba kabur, akhirnya mereka pun bertemu dengan Si Jin yang sudah menunggunya. Karena Si Jin sudah menepati janji membawakan jalan keluar untuk mereka, ia pun meminta agar Argus melepaskan Dr. Kang. Namun, Argus malah menolak dan meminta Si Jin untuk membawa mereka masuk ke dalam helikopter. Si Jin yang sudah muak karena Argus mengingkari janjinya menodongkan senjata pada mereka. Namun, Argus menunjukkan jika saat itu ia memasang bom rakitan di tubuh Dr. Kang yang akan meledak dalam beberapa menit lagi. Si Jin bertanya pada Dayung bagaimana caranya melepaskan bom tersebut agar ia bisa menyelamatkan Dr. Kang. Dayung berkata jika bom itu terdapat sambungan wireless yang tersambung dengan remote control. Lalu tanpa berlama-lama, Si Jin pun menembak sambungan wireless yang berada di bahu Dr. Kang hingga membuat bahu Dr. Kang terluka. Namun kejadian itulah yang membuat mereka bisa menembak semua anggota Argus. Setelah itu, seorang prajurit pun mencoba melepaskan rompi berisi bom dari tubuh Dr. Kang. Namun sayangnya ia tak bisa menaklukkan bom tersebut. Tanpa berpikir panjang, Si Jin pun segera melemparkan bom keluar yang mengakibatkan ledakan di sana. Tak lama setelah itu, Argus ternyata masih hidup dan kembali menyerang mereka. Si Jin yang sudah tak tahan dengan Argus pun melakukan serangan balik dan menembak Argus berkali-kali hingga ia tewas. 깃봇 9시 방향. 이런 이상. Setelah berhasil menghabisi Argus dan menyelamatkan Dr. Kang, mereka pun pergi dari sana dan rupanya kejadian itu diketahui oleh para petinggi negara yang sebagian dari mereka menganggap tindakan Si Jin adalah sesuatu yang berbahaya. Si Jin pun bersedia bertanggung jawab atas misi tersebut, lalu ia meminta maaf dan siap untuk dicopot dari jabatan jika memang hal tersebut diperlukan. Namun setelah mendengar Sandra selamat dan tak ada pasukan yang terluka, Jenderal malah meminta mereka untuk diberi penghargaan. Setibanya di camp militer, Dayung segera menemui Myung-ju dan memastikan jika dirinya baik-baik saja. Di sisi lain, Dr. Kang yang kepikiran dengan perkataan Argus mencoba mendatangi Si Jin dan bertanya kebohongan apakah yang saat ini Si Jin sembunyikan darinya. Mendengar hal tersebut, Si Jin balik bertanya apakah Dr. Kang ingin putus darinya. Dr. Kang hanya mengatakan jika ia hanya ingin mengetahui apakah ada yang Si Jin sembunyikan darinya. Sejak saat itu, Dr. Kang mulai berpikir apa yang selama ini Si Jin rasakan dan secara perlahan ia pun mulai memahami keadaan Si Jin. Keesokan harinya, keadaan para pasien mulai pulih. Manajer Jin dan Myung-ju juga bisa selamat dari virus M3. Saat itu, Min-jae yang mendengar jika Dr. Ji-ho dikhawatirkan terkena virus berbahaya, langsung memaafkan dokter tersebut. Ia pun mencoba menemuinya dan menanyakan keadaan Ji-ho. Setelah Min-jae memaafkan kesalahannya, Dr. Ji-ho pun kembali ceria. Singkat cerita, jadwal pemulaan tim medis akhirnya tiba. Sebelum berpisah, Si Jin dan Dayung mengajak pacar mereka untuk melakukan makan malam sederhana. Namun pada saat sedang makan, Dr. Kang dan Myung-jo malah bertengkar karena membicarakan artis tampan yang mereka sukai. Hal itu tentu saja membuat Si Jin dan Dayung kesal yang langsung meninggalkan mereka berdua. Sebelum meninggalkan camp militer, Dr. Kang dan Si Jin menitipkan Fatima pada Valentine, wanita penjaga bar, dan memintanya sebagai wali Fatima. Sementara biaya pendidikan Fatima akan ditanggung oleh Dr. Kang. Mereka tak bisa membawa Fatima pergi dari sana karena negara mereka sedang dalam konflik. Akhirnya, para petugas medis pun akan segera dipulangkan. Mereka berkumpul di camp militer untuk memberikan penghormatan terakhir pada para korban. Setibanya di Korea, mereka kembali bekerja seperti biasa.
Saat memasuki rumah sakit, rupanya petugas medis yang lain sudah menunggu dan menyambut kedatangan mereka. Presdirhan sebagai kepala rumah sakit yang masih mencintai Dr. Kang segera mendekatinya dan memberikan bunga padanya. Setelah itu, Dr. Kang yang makin tak suka pada Presdirhan memutuskan untuk keluar dari rumah sakit tersebut. Presdirhan mencoba untuk mencegahnya, namun keputusan Dr. Kang sudah bulat. Tak lama kemudian, Dr. Kang datang ke bank untuk keperluan pengajuan kartu kredit. Namun saat itu, petugas mengatakan jika Dr. Kang tak bisa mengajukan kartu kredit jika ia tidak bekerja. Alhasil, Dr. Kang pun segera menemui Presdirhan dan mencabut keputusannya itu. Ia rela ditempatkan di mana saja asalkan masih diberi kesempatan untuk bekerja di rumah sakit Heso. Sementara itu, Si Jin meminta Letnan Park untuk memulangkan Myung-ju dan Dayung. Awalnya, atasannya itu tidak setuju dengan permintaan Si Jin. Namun, Si Jin mengancam akan melaporkan apa yang ia lakukan selama di sana. Lalu, Si Jin kemudian menemui keduanya untuk memberitahu kabar bahagia itu. Namun bukannya merasa senang, mereka malah heran dengan keputusan Si Jin. Setelah kembali ke Korea, seperti janjinya pada ayah Myung-ju, Dayung akan berhenti dari pekerjaannya dengan mengisi formulir pengunduran diri. Beberapa hari setelahnya, keduanya pun dipanggil ke ruangan Jenderal Yeon. Myung-ju pun bertanya apa yang sedang keduanya bicarakan. Jenderal pun menjawab jika mereka membahas mengenai dokumen pengunduran diri Dayung. Sontak, Myung-ju pun dibuat kecewa dengan ayahnya karena tidak memenuhi permintaannya saat ia sedang sakit. Dayung pun lalu menjelaskan pada Myung-ju jika apa yang ia lakukan adalah murni karena keinginannya sendiri. Ia ingin merasa pantas berdampingan dengan Myung-ju dan tak ingin sang jenderal merestui hubungan mereka hanya karena permintaan putrinya yang sedang sakit. Penjelasan itu membuat Myung-ju meminta putus dari Dayung karena tak mau Dayung menderita karenanya. Dan setelah kejadian itu, Dayung mengajak Si Jin minum bir di sebuah kedai hingga mereka pun mabuk berat. Dr. Kang yang sudah mengetahui kepulangan mereka segera menemui keduanya dan memarahi mereka. Namun tak lama kemudian, Dr. Kang malah ikut minum. Beberapa saat kemudian, Si Jin pun mengantar Dr. Kang kembali ke rumah. Dan setibanya di sana, keduanya malah bertemu dengan ibu Dr. Kang. Dari situlah, ibu Dr. Kang baru tahu jika putrinya sudah punya pacar yang sangat tampan. Keesokan harinya, keduanya kembali bertemu, tapi tak lama kemudian Si Jin mendapatkan panggilan tugas dari atasan. Dr. Kang yang sudah memahami pekerjaan Si Jin pun sudah siap dengan hal tersebut. Rupanya saat itu, tim Alpha ditugaskan ke Korea Utara untuk mengawal Panglima Militer melakukan rapat kerjasama. Setibanya di sana, Si Jin kembali bertemu dengan Letnan Han dari Korea Utara yang sempat bermasalah dengannya. Namun karena masalah mereka sudah selesai, terlihat keduanya saling memaafkan satu sama lain. Pertemuan pertama pejabat kedua negara ini pun berjalan dengan lancar dan akhirnya mereka kembali ke Korea Selatan tanpa ada masalah. Keesokan harinya pertemuan kedua pemimpin negara kembali dilakukan, namun kali ini kedua pemimpin negara itu akan bertemu di Korea Selatan. Sebelum memulai pekerjaan mereka, Dayung meminta agar para pasukan beristirahat selama 5 menit. Tak lama kemudian sesuatu yang tak terduga terjadi karena tiba-tiba Letnan Han menerobos masuk ke sana yang membuat keduanya segera menodongkan senjata. Tak lama kemudian ternyata datang beberapa orang dengan senjata lengkap dan mereka pun langsung menembak Letnan Han berkali-kali. Sementara Si Jin dan Dayung mencoba untuk melawan orang-orang tersebut, namun naasnya Si Jin tertembak dan tak sadarkan diri. Kembali ke rumah sakit, para dokter dihebohkan dengan berita penembakan tersebut. Dr. Kang yang sedang bertugas pun segera mendekati ambulans dan ingin membawa pasien untuk segera ditangani. Namun setelah membuka pintu ambulans, ia sangat terkejut melihat korban yang datang adalah Si Jin. Dr. Kang yang tidak bisa menahan rasa panik pun terus menangis dan meminta agar Si Jin bangun.
Tak lama kemudian, tekanan darah si Jin pun kembali normal dan saat sudah sadar, rupanya saat itu Letnan Han sedang berada di ruangan lain dan menyandera Dr. H. Ia tak segan untuk menyakiti Dr. H jika mereka tidak membiarkannya pergi. Namun saat itu, si Jin segera datang dan menenangkannya. Ia meminta agar Letnan Han tenang dan para dokter tersebut akan mengobatinya. Karena si Jin sudah menjamin keselamatannya, akhirnya Letnan Han pun percaya dengan apa yang akan mereka lakukan. Tanpa berlama-lama, dokter segera membawanya ke ruangan operasi dan mengambil peluru yang tertancap di tubuhnya. Saat memeriksa tubuh Letnan Han, mereka menemukan bekas jahitan dan menemukan sebuah memory card di dalam jahitan tersebut. Setelah operasi selesai, Dr. Kang segera memberi memory card tersebut pada Dayung dan memintanya untuk segera memeriksa isinya. Tak lama kemudian, Dayung dan para pasukan akhirnya berhasil menangkap para penembak yang rupanya mereka adalah orang asing yang menggunakan identitas palsu. Atasannya pun bertanya siapakah Letnan Han sebenarnya. Dayung menjawab jika Letnan Han adalah petugas VIP yang akan bertugas di sesi kedua nanti. Namun sayangnya, ia justru diserang oleh orang-orang tersebut. Setelah operasi selesai, Letnan Han dipindahkan ke ruangan yang sama dengan si Jin. Di ruangan itu, si Jin diminta untuk menginterogasi Letnan Han mengapa ia bisa datang ke sana. Namun karena masih banyak orang melihat dan terpasang penyadap di sana, Letnan Han sama sekali tak mau buka mulut. Tak lama, Dr. Kang pun masuk ke sana dan memarahi keduanya. Ia juga menyinggung mengenai aksi si Jin di Tabaek yang membuat posisi karirnya kian terpojok. Akhirnya, si Jin memberitahu Dr. Kang jika ruangan itu sedang disadap, sehingga ia tak bisa mengatakan hal-hal yang aneh. Bukan hanya sampai di situ, ia juga meminta Dr. Kang memindahkan mereka selama 10 menit ke ruangan lain agar bisa bertanya pada Letnan Han. Tanpa berlama-lama, Dr. Kang segera memindahkan keduanya. Di ruangan itu, si Jin bertanya apa yang membuat Letnan Han datang ke sana. Letnan Han pun menceritakan apa yang terjadi saat ini jika pasukan terlibat mereka disewa oleh beberapa gangster untuk dijadikan sebagai penembak jitu dengan bayaran yang sangat tinggi. Sehingga tugas mereka adalah untuk menangkap para pengkhianat tersebut. Setelah melakukan pencarian cukup panjang, Letnan Han akhirnya menemukan dalang di balik semua itu. Dan memory card yang ia bawa berisi data-data pengkhianat negara Korea Utara. Si Jin lalu bertanya siapakah orang itu dan meminta Letnan Han untuk memberitahu sandi memory card tersebut. Namun saat itu, Letnan Han tidak mau memberitahu siapa orang yang dimaksud. Dan ia malah menelan kartu memori tersebut sehingga tidak ada orang yang bisa mengambilnya. Setelah mendengar penjelasan itu, mereka berdua pun kembali ke ruangan sebelumnya. Namun, Letnan Han mencoba melarikan diri dengan cara kabur dari jendela. Si Jin yang sudah tahu rencana itu pun segera mencegahnya. Dan pada akhirnya, Letnan Han pun menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata yang menjadi pengkhianat negaranya sendiri adalah komandan militer Korea Utara yang bernama Choi. Sebagai pemimpin militer Korea Utara, Choi juga membalikan fakta seolah Letnan Han lah orang yang melakukan pengkhianatan. Oleh sebab itu, ia pun meminta si Jin untuk membantunya melarikan diri dari sana. Tentu saja si Jin akan melakukannya, namun ia akan membantu Letnan Han dengan caranya sendiri. Ia pun berpura-pura menangkap Letnan Han kemudian memberikannya pada petugas. Beberapa saat kemudian, para petugas membawanya kembali menghadap ke Komandan Choi. Terlihat Komandan Choi meminta Letnan Han agar memberikan memory card yang ia curi. Beberapa saat kemudian, ia meminta agar Letnan Han mengatakan permintaan terakhirnya karena ia akan segera dieksekusi oleh penembak jitu. Namun ternyata dari jarak jauh, rupanya saat itu si Jin dan yang lainnya telah berhasil melumpuhkan si penembak jitu sehingga bisa menggantikan posisinya. 마지막으로 할 말 있으면 하라. Komandan Choi yang mengira Letnan Han sudah meninggal segera menemui Komandan Militer Korea Selatan dan menunjukkan ketidakpedulian soal perpisahan wilayah kedua negara. Komandan Choi yang merasa sudah menang langsung berniat meninggalkan tempat tersebut. Namun Komandan Korea Selatan menunjukkan banyak transaksi yang telah dilakukan oleh Komandan Choi karena telah mengkhianati negaranya.
Di saat yang bersamaan, beberapa petugas Korea Utara pun datang untuk segera membawa Choi dan Letnan Han. Komandan Choi yang baru tahu jika Letnan Han masih hidup sangat terkejut karena ternyata si Jin tak menembaknya di bagian vital. Dengan fakta itu, akhirnya Komandan Choi akan menerima hukuman karena telah dianggap mengkhianati pemerintah. 여기 몇 배야? 여기? 부장동무 안상희를 즉각 평양으로 귀환시키라. 강원은 평양 고리호텔 GPS 좌표랍니다. 딱 죽지 않을 곳에 쐈어. Setelah membantu Letnan Han, si Jin yang sempat kabur dari ruangan kembali ke sana dan berbicara dengan Dayung. Mereka yang tahu Dr. Kang akan datang ke sana berpura-pura tidak terjadi sesuatu. Namun saat Dr. Kang mencoba keluar, si Jin kembali bangkit dari tempat duduknya. Dr. Kang yang tahu keduanya berbohong kembali ke dalam dan memergoki hal tersebut. 깨면 다시 올게요. 그거는 팀장님 방금 잠드셨습니다. 완전 범죄. Setelah itu, Dr. Kang kembali bertemu dengan Myung-ju di lobi rumah sakit. Tujuan Myung-ju datang ke sana adalah untuk menjenguk si Jin, tapi melihat Dayung berada di sana membuat keduanya pun terdiam satu sama lain. Setelah Myung-ju pergi, Dayung pun akhirnya menceritakan apa yang terjadi jika ia memutuskan keluar dari militer agar bisa bersama Myung-ju. Namun, Myung-ju justru salah paham kepadanya. Mendengar penjelasan itu, si Jin pun meminta agar Dayung segera mengejar Myung-ju dan meminta agar tidak membuatnya menunggu terlalu lama. Mendengar hal itu, Dayung pun segera melakukan perintah tersebut. Sementara itu, pertemuan rahasia kedua pejabat negara telah diumumkan. Dari pertemuan itu, kedua belah pihak setuju untuk memperpanjang perdamaian selama 5 tahun ke depan. Setelah mendengar berita itu, Dr. Kang kembali menemui si Jin di ruangannya. Mereka pun lalu melakukan rencana yang sempat tertunda, yakni menonton film bersama. 우리가 못 본 그 영화는 예뻤는데. 다시 갈까요? 휠체어 괜찮냐고 물은 겁니까? Singkat cerita, setelah si Jin sudah pulih sepenuhnya, mereka kembali mendapatkan perintah dadakan dari jenderal yang mengharuskannya pergi dalam sebuah misi selama 3 bulan. Karena belum menemukan pengganti Dayung saat itu, Jenderal Yeon memberikan pilihan padanya untuk bisa tetap mengundurkan diri saat itu atau akan menundanya. Tak hanya itu, Dayung juga diizinkan bergabung dalam tim Alpha untuk misi tersebut. Dayung yang sudah cinta negara pun memutuskan untuk tetap berangkat, yang membuat jenderal berjanji akan membicarakan hubungan Dayung dengan Myung-ju jika misi telah selesai. Tak banyak persiapan yang Dayung lakukan, ia hanya meninggalkan nemteknya di depan pintu kamar Myung-ju. Lalu kedatangan si Jin yang begitu tiba-tiba membuat Dr. Kang yakin jika ada misi penting seperti yang sudah-sudah. Dr. Kang pun berusaha menahan tangis karena misi tersebut yang paling lama, sehingga membuat keduanya pun harus berpisah jarak dan waktu. Hari ke hari, Dr. Kang dan si Jin selalu menjaga komunikasi dan melaporkan apa yang mereka masing-masing kerjakan. Namun di hari menjelang kepulangannya, secara mengejutkan si Jin tak membalas pesan, bahkan ia tidak membacanya. Berpindah pada negara yang tengah berkonflik, saat itu si Jin memberi perintah pada anak buahnya untuk segera kembali karena ia dan Dayung harus memastikan keadaan sekitar. Namun beberapa saat setelah helikopter meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba sebuah peluru tepat mengenai dada si Jin yang membuatnya tak berdaya. Lalu tak berselang lama, sebuah ledakan besar juga terjadi di tempat tersebut yang membuat anggota lainnya yakin jika si Jin dan Dayung tak bisa selamat.
Sementara itu di Korea, Dr. Kang sempat mengobrol dengan Myung-ju yang sama-sama sedang berharap karena menunggu kembali pacar mereka. Dan betapa hancurnya perasaan Jenderal Yeon ketika mendapatkan laporan dari tim Alpha yang kembali, namun melaporkan jika Si Jin dan Dayung telah tewas dan belum bisa ditemukan jasadnya. Dengan berat hati, Jenderal Yeon pun memberitahu ayah Si Jin jika putranya gugur dalam bertugas. Sementara itu, Myung-ju awalnya mengira jika bahwa hanya keliru dalam memberikan laporan. Namun saat mengkonfirmasi berita tersebut pada ayahnya, Myung-ju pun menangis histeris. Di sisi lain, Dr. Kang juga mendapatkan sebuah surat wasiat dari Si Jin sebelum ia berangkat. Ia juga akan menemui Jenderal Yeon untuk memastikan berita tersebut. Melihat Myung-ju berada di depan kantor Angkatan Darat, membuat Dr. Kang yakin jika mereka telah kehilangan seseorang yang amat mereka cintai. 들립니다. 근데 사장님 여기 어떤 일이세요? 형사 서대용 전사하셨습니다. 뭐래요? 다시 말해보라고! 혹여 만에 하나 강 선생이 있는 곳은 정말 미안합니다. 제발요. 우주라 말고 대장님의 용명자! 안 온대 그 사람! Keesokan harinya, Letnan Byung-so mendatangi Dr. Kang untuk memintanya menandatangani surat perjanjian agar ia merahasiakan apa yang diketahui tentang Si Jin. Karena negara saat itu akan merahasiakan kematian Si Jin sebagai bentuk kecelakaan. Beberapa bulan kemudian, Dr. Kang dan Myung-ju akhirnya mulai move on dari keterpurukan. Dr. Kang berniat terbang ke Albania untuk memperingati hari kematian Si Jin yang gugur di negara tersebut. Sementara Myung-ju kembali ditugaskan ke Tabaek. Di negara tersebut, Dr. Kang terlihat datang ke sebuah gurun di mana ada batu peringatan 2 militer tentara di sana. Secara mengejutkan, panggilan tiba-tiba muncul dari hatinya yang mengaku sebagai Big Boss. Awalnya, Dr. Kang menganggap jika ia sedang berhalusinasi. Namun setelah ia menoleh ke belakang, ternyata Si Jin benar-benar masih hidup. Federation over. Equal 정신. 말도 안 돼. 되게 오랜만입니다. Sementara itu, di lain tempat, Myung-ju berdoa apakah ada kebahagiaan yang akan menghampirinya di tengah dinginnya salju. Dan betapa terkejutnya ia saat melihat Dayung muncul di hadapannya dengan tangannya yang masih terluka. 그가 그 눈 속을 걸어왔어요. 라고. Ia pun lalu bertanya bagaimana Dayung dan Si Jin bisa selamat dari ledakan musuh 5 bulan yang lalu. Ternyata sebelum ledakan terjadi, keduanya diseret dan dijebloskan ke dalam penjara dan mengalami banyak penyiksaan. Namun beruntungnya, keduanya diselamatkan oleh seseorang yang ternyata adalah Letnan Han yang berutang budi pada mereka. Berpindah pada Dr. Kang yang saat itu sedang merawat luka di tubuh Si Jin. Ia sempat meminta seseorang untuk memastikan apakah benar ia tidak bermimpi. Malam itu juga, Dr. Kang mendapatkan telepon dari teman-temannya di Korea. Melihat Si Jin di sana dengan menyantap makanan, membuat mereka sangat ketakutan karena mengira arwah Si Jin sedang gentayangan. Can you see that person? 와, 사람을 2번 죽이네. 여기? 저만 보이는 거 아니죠? 너한테는 안 보이는 거야? 뭐가? 그럼 제사빵. 사람을 3번 죽이네 이 여자. Dr. Kang pun memberitahu semuanya jika Si Jin masih hidup dan saat ini sedang bersamanya. Beberapa hari kemudian, Si Jin dan Dayung menghadap ke kantor. Jenderal Yeon dan Letnan Byung-so sangat bahagia menyambut keduanya kembali. 5 bulan berlalu, akhirnya Myung-ju kembali ke Korea dan Dayung merasa jika sudah waktunya untuk menghadap Jenderal Yeon demi membahas kelanjutan hubungannya dengan Myung-ju. Tanpa basa-basi, Myung-ju bahkan mengaku jika dirinya sudah hamil agar diizinkan untuk menikah dengan Dayung.
Dan akhirnya Jenderal Yon pun merestui hubungan putrinya dengan Dayung. Myung-ju lalu berencana memberitahu kabar baik ini pada Dr. Kang sekaligus menyerahkan surat titipan dari Fatima. Fatima mengabarkan jika ia sekarang mempelajari banyak hal berkat donasi yang diberikan oleh Dr. Kang. Singkat cerita, Daniel dan Yehua mengirimkan undangan pernikahan pada tim medis Hesung dan militer yang pernah bekerja di Tabaek. Acara pernikahan tersebut rupanya dilakukan di Kanada. Sebelum terbang ke Kanada, Dr. Kang dan Si Jin menuju ke pulau di Tabaek saat itu untuk mengembalikan batu yang menjadi mitos di sana. Singkat cerita, setelah pernikahan Daniel dilakukan, mereka dihebohkan dengan adanya bencana letusan gunung berapi yang menyebabkan daerah tersebut berstatus siaga. Tanpa ragu, mereka pun mempersiapkan diri untuk melakukan hal kemanusiaan di sana. 이제 널 해먹을 차례인가 보다. 가죠.